Assalamualaikum sahabat beriman. Hidup hanya sekali dan setiap napas kita adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Di channel ini kita akan mengupas kisah, ilmu, dan hikmah yang menguatkan hati dan menambah iman pada abad ke-15. Konstantinopel dianggap sebagai kota yang tidak mungkin untuk ditaklukkan. Bentengnya yang kokoh dan temboknya yang besar telah berhasil menolak invasi bangsa Eropa selama berabad-abad. Namun, pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Ottoman. Di balik kemenangan itu, terdapat seorang jenderal, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang memimpin pasukan Ottoman dalam menaklukkan kota tersebut. Siapakah Muhammad Al-Fatih? Bagaimana ia mengalahkan Konstantinopel? Dan bagaimana kekalahan ini memberi dampak bagi dunia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mulai petualangan ini. Pada 12 Juli tahun 1444 di Istanbul, Mahmud meninggal dunia, meninggalkan takhta kerajaan kepada putranya. Mehmed II sang sultan muda berusia 21 tahun menjadi penguasa kekaisaran Ottoman, sebuah entitas transkontinental yang semakin berkembang. Bagian Asia Kecil dan Balkan tengah berada di bawah kekuasaannya. Meskipun masih muda, Mehmed telah siap untuk mewarisi tahta. Ia fasih berbahasa Turki, Arab dan Latin, serta mahir memanah dan menunggang kuda. Sebelum naik tahta, ia dilatih untuk menjadi pemimpin karismatik dan bijaksana. Saat berumur 9 tahun, Mehmed memeluk agama Islam, dan sejak saat itu, ia dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, si pemuda penakluk. Nama itu diberikan karena ia memiliki cita-cita menaklukkan Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Romawi Timur. Cita-cita itu diwariskan oleh ayahnya, Murad, tetapi Murad meninggal sebelum mewujudkan impiannya. Ketika Mehmed menjadi sultan, impian tersebut menjadi tujuannya. Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Romawi Timur terkadang bekerja sama dan berselisih. Hubungan kedua entitas tersebut mirip dengan hubungan persahabatan sekaligus rivalitas. Selama bertahun-tahun, Kekaisaran Ottoman dan Romawi Timur mengalami pasang surut. Kaisar Romawi Timur yang pada masa itu bernama Konstantin XI Palaiologos membangun kembali benteng kota yang telah hancur akibat serangan bangsa Mongol. Konstantin ingin merebut kembali wilayah Kekaisaran Romawi Timur, termasuk wilayah Anatolia yang dikuasai bangsa Ottoman. Adalah Perang Ottoman-Genoa yang menjadi pemicu pecahnya perang. Pada tahun 1452, bangsa Ottoman dan Genoa berselisih terkait perdagangan. Kekaisaran Genoa secara efektif dikalahkan oleh Kekaisaran Ottoman setelah berbulan-bulan bertahan di dalam benteng mereka di kota pelabuhan Karansebat. Sejak saat itu, Kekaisaran Romawi Timur bangkit dan menyerang. Konstantin ingin merebut kembali Karansebat. Mehmed II membalasnya dengan melancarkan serangan ke arah selatan Istanbul. Kedua belah pihak saling menyerang hingga akhirnya Mehmed mengamuk dan ingin menumpas Konstantin di istana. Di balik semangat tempur, Mehmed memiliki persiapan matang. Pasukan Ottoman dipimpin oleh Sancak B dan Aga, sedangkan tentara Konstantinopel dipimpin oleh Dimitrius Cantakuzenius. Mehmed pun menyiapkan persenjataan baru, seperti mortar, bedil, dan kapal perang. Sementara itu, Konstantin hanya mengandalkan 2.000 prajurit. Sebagian besar adalah sukarelawan asing. Konstantinopel terisolasi dari bantuan, sementara Mehmed II menggerakkan 70.000 pasukan Ottoman. Konstantinopel bukanlah kota kecil. Kota ini dikelilingi tembok tebal dan kokoh yang dibangun pada zaman Romawi kuno. Pembangunan tembok dimulai pada tahun 380 Masehi dan selesai pada awal abad ke-14. Tembok tersebut mencapai 6 meter di bagian terendah dan 19 meter di bagian tertinggi. Dinding tersebut dilengkapi baluarte, menara, dan parit. Dinding dan parit tersebut dirancang agar air dapat mengalir masuk jika dibutuhkan. Kota tersebut juga dilengkapi dengan 72 bastion dan 200 menara, serta 7 gerbang utama. Sistem pertahanan tersebut ditambah lagi dengan perahu-perahu perang dan kapal-kapal kecil. Di Otas Kapel, kapal itu ditempatkan para artilerinya. Konstantinus meyakini bahwa pasukan Ottoman akan kalah jika menyerang melalui darat. Oleh karena itu, artileri tersebut ditempatkan di sepanjang dermaga di seberang selat. Konstantinus percaya bahwa benteng lautnya lebih kuat daripada tembok Konstantinopel. Pertempuran 1453
antara Konstantinopel dan Ottoman berlangsung selama 53 hari. Konstantinopel berhasil bertahan dari serangan Ottoman berkat benteng lautnya. Artileri-artilerinya menembak ponton dan kapal Ottoman, sehingga pasukan Ottoman tidak bisa mendarat. Para artilerinya menembak target dengan akurat. Tentara Ottoman yang mendarat di pantai tewas tertembak oleh artilerinya. Mehmud marah melihat pasukannya terus saja dieliminasi. Ia kemudian memerintahkan tentara Ottoman untuk membuat jalan menuju tembok kota. Setiap malam, tentara Ottoman menggali parit agar mendekati tembok kota. Parit tersebut dinamakan Fatih, terinspirasi dari gelar Mehmed, yaitu Muhammad Al-Fatih. Selain menggali parit, tentara Ottoman juga membangun benteng kecil agar dapat mendekati tembok kota. Perlahan, tentara Ottoman mendekat dan semakin dekat ke tembok Konstantinopel. Konstantin menyadari bahwa pasukan Ottoman terus mendekat. Ia memerintahkan para artilerinya untuk menembak benteng-benteng Ottoman dan para prajurit yang sedang menggali parit. Konstantinus pun mengira bahwa pasukan Ottoman melemah. Ternyata, bukannya melemah, pasukan Ottoman semakin semangat. Semangat mereka semakin tinggi ketika Mehmud menembak salah satu kapal-kapalnya. Mehmud pun memerintahkan tentara Ottoman untuk menyerang di esok hari. Pertempuran 1453 antara Konstantinopel dan Ottoman dimulai pada 6 April. Sejak pagi, tentara Ottoman menyerang melalui laut dan darat. Para artilerinya menembak benteng laut Konstantinopel. Kapal-kapal Konstantin pun ikut hancur. Di darat, tentara Ottoman menyerang melalui reruntuhan tembok Galata. Tembok tersebut runtuh akibat gempa bumi. Konstantin pun mengerahkan pasukan cadangannya untuk menahan serangan tentara Ottoman. Pertempuran sengit terjadi di pintu Walan, sebuah gerbang kota peninggalan Romawi. Pintu itu menjadi sorotan karena dipercaya merupakan sisa-sisa reruntuhan tembok Yerusalem kuno. Konstantin gugur di medan perang, sedangkan Mehmed II memasuki Konstantinopel. Si pemuda penakluk itu berhasil menepati janjinya kepada ayahnya. Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Ottoman. Dengan kejatuhan Konstantinopel, Kekaisaran Romawi Timur pun berakhir. Mehmed II menghormati sisa-sisa Kekaisaran Romawi Timur, terutama seni dan bangunan bersejarah. Ia membangun kembali distrik-distrik yang hancur akibat perang. Mehmed II juga menghormati para pejuang Konstantinopel. Gugurnya, termasuk Konstantin. Mehmed II memberikan penghormatan terakhir kepada Konstantin. Meskipun Konstantin pernah menjadi musuh bebuyutannya, ia memuji keberanian Konstantin. Mehmed II mengizinkan jenazah Konstantin untuk dimakamkan di Gereja Santo Sofia, sebuah masjid yang disulap menjadi gereja peninggalan Kekaisaran Romawi Timur. Setelah Konstantinopel jatuh, Mehmed II melanjutkan ekspansi Kekaisaran Ottoman. Ia menaklukkan Balkan, memaksa raja-raja Eropa untuk membayar upeti. Kekaisaran Ottoman tumbuh subur hingga Eropa, Asia, dan Afrika. Mehmed II disebut sebagai penakluk Romawi Timur, penakluk Balkan, dan penakluk dua benua. Ketika Konstantinopel jatuh, bangsa Eropa kaget. Bangsa Eropa heran dan takut terhadap Kekaisaran Ottoman, sehingga Mehmed II dianugerahi gelar Fatih Sultan, sang penakluk. Kekalahan Konstantinopel memberi dampak besar bagi dunia. Berikut ini beberapa dampak kejatuhan Konstantinopel. Pertama, Konstantinopel menjadi pusat budaya Islam. Masjid-masjid dan madrasah didirikan di sana. Beberapa gereja dicurigai menjadi masjid. Kedua, Konstantinopel menjadi pusat perdagangan. Kekaisaran Ottoman membangun kembali Konstantinopel setelah jatuh. Kota tersebut menjadi pusat perdagangan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Disinilah Liga Hanseat mulai berdagang. Ketiga, terbukanya rute pelayaran ke Asia dan Afrika. Ketika Konstantinopel jatuh, Eropa mendapat akses ke rute pelayaran ke Asia dan Afrika. Rute tersebut ditemukan oleh bangsa Portugis dan Italia. Keempat, kebudayaan. Kekaisaran Ottoman kaya akan budaya. Seni lukis, seni ukir, musik, dan arsitektur Ottoman melestarikan budaya Romawi Timur. Salah satunya adalah Hagia Sophia. Kubah agungnya tetap berdiri hingga kini. Kelima, Eropa bangkit. Kejatuhan Konstantinopel membuat Eropa sadar bahwa Kekaisaran Ottoman mengancam. Bangsa Eropa kemudian bangkit dan membangun kembali Konstantinopel. Konstantinopel pun menjadi pusat kebudayaan, politik, dan perdagangan. Demikianlah petualangan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa
di petualangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.